Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 cara mengunci mantan menjadi jodohmu selamanya, agar dia tidak bisa kemana-mana. Ya, jadi ini pertanyaan yang selalu hadir di dalam benak setiap orang yang mencintai dan selalu menginginkan kembali kepada mantannya. Ada tidak doa untuk mengunci mantan agar tidak bisa berjodoh dengan orang lain? Ya, ada tidak cara agar mantan selalu terkunci kepada kita, dengan siapapun dia balik kepada kita, kemanapun dia pergi kembali ke rumah kita? Ya, nah ini menarik untuk dibahas ya. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Dengan subscribe ya, apapun yang Anda lihat, Anda dengarkan melalui video-video di channel kesayangan kita ini, langsung terijazahkan secara otomatis kepada Anda dan bisa langsung Anda mulai amalkan kapan saja ya. Nah, jadi ya, yang pertama yang bisa Anda lakukan adalah terus berusaha ya, membuat diri kita ini menjadi layak bersanding dengan mantan. Karena manusia itu ada yang namanya sekufu atau satu level ya. Nah, bagaimana caranya agar misal ketika orang bilang kita tidak pantas untuk mantan, nah kita berusaha agar kita ini menjadi layak, pantas, dan ketika Allah memberikan amanah mantan untuk kita, kita ini adalah orang yang siap untuk menerima amanah itu, merawatnya dengan sebaik-baiknya. Karena itu cara orang bersyukur, dengan jawaban dari doa-doanya selama ini. Ya, jadi kalau orang berdoa minta sesuatu, maka dia harus menjadi orang yang paling siap ketika doanya terkabul. Jangan sampai kita minta, tetapi ketika dia diberikan kepada kita, kita tidak siap, sehingga dia menjadi pergi lagi dan menjadi lepas lagi dari kita ya. Nah, jadi terus berusaha ya, yang pertama ya. Kalau dia ini backgroundnya orang kaya atau anak orang kaya, maka berusahalah untuk selevel dengan dia. Tentu cara hidup orang kaya dengan cara hidup kita yang sederhana, itu ada perbedaan yang luar biasa ya. Dari pilihan makanannya, dari pilihan tempat untuk makan. Bagi kita makan di rumah, ya makan juga kan, tujuannya kenyang. Tetapi bagi mantan, makan itu tidak hanya sekedar makan-makan, tetapi di situ ada pergaulannya, ada estetikanya, dan seterusnya ya. Kemudian pakaian. Ya, bagi kita pakaian yang penting rapi, kemudian menutupi aurat, itu cukup. Tapi bagi mantan, pakaian itu ada mode di situ. Dan mode itu yang membuat harga dan nilai pakaian
itu menjadi sangat berbeda. Ya, kendaraan bagi kita yang penting jalan sampai tujuan, aman, selamat. Ya, kemudian kendaraan performanya juga oke. Tetapi bagi mantan mungkin kendaraan di situ ada merek, ya. Alat komunikasi juga begitu. Bagi kita yang penting fungsional, digunakan enak, kita bisa berkarya. Tetapi bagi dia ada teknologi yang harus selalu dia ikuti, ada merek, ya, karena dia punya pergaulan dan seterusnya. Nah, jadi yang pertama kuncinya adalah bekerja. Yang belum rampung kuliahnya, rampungkan kuliahnya. Yang belum selesai sekolahnya, selesaikan sekolahnya, terus kuliah, bekerja, punya duit yang banyak, menjadi layak untuk mantan. Ya, sehingga ketika mantannya sudah mau, orang tuanya ketika anaknya dilamar juga akan menerima dengan tangan terbuka karena melihat calon mantunya orang yang mapan dan bisa membahagiakan anaknya. Jadi kita tidak bolehlah protes ya, ketika misal orang tuanya matre. Besok kita kalau jadi orang tua juga tidak maulah kalau anaknya sampai susah ya. Ketika kita jadi orang tua, kita juga pengen punya mantu yang mapan, yang bisa mencukupi seluruh kebutuhan anak cucu kita. Ya, yang mandiri, kemudian yang pasti bisa memberikan kebahagiaan lahir dan batin kepada anak. Begitu kan? Jadi yang pertama, kuncinya kerja keras. Selalu saya garis bawahi, siapa yang mau bekerja, pasti akan ada jalan bagi dia untuk mencapai apa yang menjadi cita-citanya. Siapa yang bekerja paling giat, maka peluangnya untuk kaya semakin besar. Ya, maka kita diajarkan wa alaysa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya. Kalau kita berusaha dengan energi waktu 10, maka dapatnya 10. Kalau kita berusaha dengan energi waktu 100, maka dapatnya bisa 100. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengunci jodoh itu bisa dilakukan dan hanya bisa dilakukan dengan doa. Satu-satunya yang bisa mengubah takdir jodoh, yang bisa mengunci jodoh, itu adalah doa kita kepada Allah. Maka kita diajarkan la yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Ya. Jadi mantan sudah ditakdirkan berjodoh dengan orang lain. Jangan sampai takdir ini terjadi. Artinya kita berusaha menolak takdir agar mantan jodohnya dengan kita. Maka satu-satunya yang bisa mengubah takdir, menolak takdir, hanya doa. Bekerja terus dengan giat, berdoa terus dengan tekun. Kombinasi keduanya akan membuat mantan terkunci menjadi jodoh Anda selamanya. Dia tidak bisa kemana-mana. Dengan siapapun dia akan balik kepada Anda. Ya, karena itu daripada kita pusing mikirin mantan dengan orang ketiga, mantan dengan siapa dan seterusnya, lakukan dua hal ini dengan sungguh-sungguh. Bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa pernah mengenal lelah. Ya, tanpa pernah mengenal capek. Berdoa dengan sungguh-sungguh tanpa pernah mengeluh,
tidak tergesa-gesa, dan yakin bahwa doanya terkabul. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.